itu minatnya di agrobisnis. Nah, agrobisnis itu biasanya berkaitan dengan bisnis yang berhubungan dengan agriculture atau tanaman atau hal-hal yang berkaitan dengan eh, bisa pertanian, bisa perkebunan ya. Jadi luas, kemudian bisa juga nanti berhubungan dengan apa namanya sesuatu yang misalnya ada teknologi pangannya atau hal-hal yang berkaitan dengan produksi dari hasil-hasil pertanian ataupun perkebunan. Nah, di sini kemudian dikombinasikan dengan teknologi. Nah, nanti biasanya untuk soal itu akan berkaitan dengan kesesuaian atau minat adik-adik atau hal yang adik-adik sukai dalam pelajaran atau teknik bercocok tanam. Nah, contoh soalnya atau pernyataannya itu eh, saya menyukai kegiatan bercocok tanam. Oke. Di situ nanti ada tulisannya ya atau tidak. Nah, jika adik-adik nanti memilih ya, berarti kalian termasuk apa dalam bakat atau minat agrobisnis. Jadi kalian berminat di bidang agrobisnis dan teknologi. Tapi kalau misalnya ternyata jawabannya tidak, berarti kalian dianggap tidak ada atau tidak memiliki minat di bidang tersebut. Nah, mungkin nanti minatnya di bidang yang lain. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu suka mempelajari cara-cara pemasaran hasil pertanian. Nah, jadi misalnya saya suka apa ya marketing untuk bidang-bidang atau hasil pertanian atau misalnya saya suka membuat kayak pengemasan untuk hasil pertanian dan lain sebagainya. Nah, itu yang berkaitan dengan pemasaran. Nah, pemasaran itu apa saja? Misalnya dari marketingnya, kemudian misalnya dari konsep untuk membuat apa packagingnya dan lain sebagainya. Oke, kemudian suka mempelajari ciri-ciri tanah yang subur. Nah, anak-anak yang punya minat di situ dia suka sesuatu atau pelajaran-pelajaran terkait dengan tanah-tanah yang subur. Nah, itu nanti kalau misalnya kalian memang ternyata kok suka di bidang ini, nah, ada kemungkinan kalian memang memiliki minat di agrobisnisnya. Oke, kemudian suka mempelajari tentang hama tanaman. Nah, misalnya dari hama tanaman dan lain sebagainya. Nah, biasanya anak-anak yang seperti ini tuh ketika di rumah atau misalnya kalau kalian punya kebun atau kalian punya sawah, nah kalian suka tuh dengan hal-hal seperti itu. Kayak misalnya, kok kenapa ya tanaman ini kok mati? Terus kemudian, oh ini matinya kenapa? Oh ternyata ada hama tanamannya. Nah, kalian eh, teliti tuh kalian membuat satu analisis tuh oh kok ternyata dimakan atau ternyata tanaman ini terkena penyakit ini atau hama apa. Nah, itu kalian suka tuh meneliti seperti itu. Nah, itu bisa jadi kalian memiliki minat di agrobisnis dan teknologi. Nah, kemudian suka mempelajari kegiatan wisata pertanian. Nah, kalian juga nanti suka tuh dengan kegiatan wisata-wisata yang berhubungan dengan pertanian. Nah, di sini pertanian itu lingkupnya luas ya, bukan hanya misalnya menanam padi. Nah, tetapi pertanian itu berhubungan dengan perkebunan, pertanian, kemudian hasil-hasil misalnya tanaman dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian ada minat perikanan dan kelautan. Nah, misalnya kalian yang suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan perikanan atau kelautan. Nah, ini nanti pernyataannya itu akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perikanan. Kemudian teknik penangkapan ikan, kemudian budidaya ikan, dan misalnya tentang hasil-hasil laut. Nah, contohnya misal gini, saya suka mengembangkan budidaya hasil laut menjadi makanan olahan dan sebagainya. Nah, jadi itu juga nanti kalian akan memiliki kecenderungan di minat perikanan dan kelautan. Oke, selanjutnya minat dalam bisnis dan manajemen. Nah, ini eh di bagian ini atau di tes ini, minat bisnis dan manajemen ini nanti akan mengukur terkait dengan
seberapa besar apa seberapa jauh dan kesesuaian kalian ini dalam bisnis dan manajemen. Nah, biasanya anak-anak yang berhubungan dengan ini nanti ketika sekolah dia akan mengambil jurusan soshum atau sosial humaniora atau nanti masuknya di IPS kalau yang dulu itu IPA IPS ya. Nah, kemudian kecenderungannya nanti ketika kuliah dia akan mengambil jurusan-jurusan atau program studi yang berhubungan dengan bisnis dan manajemen. Bisa misalnya akuntansi, kemudian manajemen bisnis, kemudian misalnya ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, nah di sini biasanya pernyataan itu berhubungan dengan saya suka menyusun rencana kegiatan. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan atau minat di manajemen, dia akan suka dengan rencana-rencana kegiatan yang detail, termasuk karena manajemen itu kan dia eh, apa ya mengatur ya, mengelola ya. Jadi dia akan eh, bisa atau dia akan mahir dalam hal perencanaan suatu kegiatan atau perencanaan suatu agenda, perencanaan suatu pembukuan dan lain sebagainya. Oke, kemudian suka mempelajari surat menyurat. Nah, ini berhubungan dengan manajemen atau manajerial. Nah, surat menyurat ini juga bisa jadi ketika kalian nanti menyukai bidang ini, oh ternyata kalian memang ada kecenderungan di bagian manajemen. Oke, kemudian suka membuat laporan kegiatan. Nah, laporan-laporan kegiatan, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya anak-anak yang suka dengan hal-hal seperti ini, nah dia bisa jadi memiliki minat di bisnis dan manajemen. Nah, nanti ini itu akan berhubungan dengan yang pertama adalah pemilihan kalian dalam kelas, kemudian nanti adaptasi dengan mata pelajaran, terus program studi lanjut dan kegiatan organisasi. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu bahwa oh, saya tuh tinggi minatnya di bisnis apa bisnis dan manajemen. Nah, nanti misalnya ketika kalian ikut organisasi, baik itu OSIS atau misalnya nanti di perkuliahan itu ada namanya HIMA atau organisasi lainnya, kalian akan sangat cocok ditempatkan di bagian sekretaris. Kalian akan sangat cocok di bagian pembuatan laporan, persuratan-persuratan. Nah, itu karena kalian punya minat di situ atau punya kemampuan, punya potensi di situ. Nah, jadi anak-anak yang seperti ini itu enak kalau karena dia sudah punya minat, dia jalannya itu akan lebih enak. Diberikan tugas ini, dia akan lebih bisa untuk mengikuti. Nah, itu manfaatnya ketika kita sudah mengetahui apa sih bakat minat kita untuk penempatan posisi-posisi. Oke, kemudian suka membuat catatan pemasukan dan pengeluaran uang. Nah, mungkin kalau misalnya adik-adik ada nih tipe anak yang dia itu pengeluaran setiap bulannya itu dihitung detail. Jadi misalnya oh bulan ini pengeluarannya A, B, C, D. Nah, kemudian dia bisa dibuat saldo dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi itu dia punya minat di bisnis dan manajemen seperti itu. Kemudian suka mempelajari tentang perbankan. Nah, jadi dia suka dengan sesuatu atau hal-hal yang berhubungan dengan perbankan. Oke, selanjutnya minat di pariwisata. Nah, biasanya orang-orang yang minat di pariwisata, dia suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata atau hospitality. Nah, jadi pariwisata itu banyak, bukan hanya kunjungan di tempat, tapi eh, kalian suka di tata boga, itu juga salah satu bentuk pariwisata. Kemudian kegiatan perhotelan, kemudian kunjungan-kunjungan wisata, atau misalnya kalian suka menjadi tour guide di pariwisata dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga tata rias. Nah, tata rias itu ternyata salah satu kegiatan yang berhubungan dengan minat di pariwisata. Oke, kemudian suka kegiatan tata busana tadi ya, tata busana, tata boga, kemudian tata kecantikan atau tata rias. Oke. Selanjutnya minat seni dan kerajinan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dia butuh fokus. Dia butuh fokus, kemudian dia itu orang-orang yang memiliki apa ya tingkat keuletan. Nah, jadi orang yang minat di seni dan kerajinan itu dia suka melukis, kemudian dia suka bermusik, dia juga suka menari,
terus suka drama dan kegiatan yang berhubungan dengan perfilman. Nah, intinya adalah dunia seni itu dia suka seperti itu. Oke, kemudian minat keolahragaan. Nah, di minat keolahragaan ini, oke, biasanya anak itu cenderung suka olahraga yang bersifat pertandingan. Nah, jadi kalau misalnya ada anak yang dia itu suka popda, suka pertandingan-pertandingan olahraga, misalnya sepak bola, futsal, badminton, atau kalian misalnya ada kayak komunitas atau di sekolahnya atau misalnya di desanya ya itu ya ikut ada pertandingan-pertandingan atau cabang olahraga-olahraga. Nah, bisa jadi kalian termasuk dalam kategori memiliki minat di olahraga. Nah, kemudian menyukai olahraga rekreasi. Nah, olahraga rekreasi ini adalah misalnya ada kayak apa ya, kayak arung jeram, kemudian misalnya ada climbing dan sebagainya. Jadi mereka itu akan melaksanakan atau menikmati kegiatan olahraganya, tetapi dikemas dalam bentuk rekreasi. Nah, itu tidak akan menjadi beban ya kayak gitu. Oke, kemudian suka mempelajari manfaat berolahraga. Nah, dia tuh akan sangat concern. Oke, ini salah ya. Oke, dia itu akan sangat concern dengan hal-hal apa sih tentang olahraga. Nah, bisa jadi dia juga akan apa ya ibaratnya itu akan mengatur menu misalnya. Oh, kalau manfaat olahraga ini tuh apa ya? Kemudian biasanya dia tuh akan menjadi orang yang detail. Detailnya ini. Oh, kalau saya mau push up, saya mau mengecilkan misalnya di bagian apa atau misalnya saya ingin memperkuat otot lengan dan sebagainya. Nah, dia ada ada tekniknya. Nah, mempelajari teknik berolahraganya. Jadi dia itu tidak asal-asal. Atau juga dia nanti bisa menyusun menu-menu untuk dietnya. Jadi, oh saya tuh pengen programnya ini untuk olahraganya. Manfaatnya untuk apa? Dia bisa menyusun-menyusun. Nah, karena dia sangat concern dengan sesuatu atau hal yang berhubungan dengan olahraga. Baik itu mulai dari persiapannya, kemudian prosesnya, kemudian nanti olahraganya itu apa, dan yang diambil itu misalnya di cabang olahraga apa, sampai nanti bagaimana sih mendukung atau hal-hal yang berkaitan dengan manfaat ataupun perlengkapan dan hal-hal yang dilakukan dia untuk menjaga stabilitas dia setelah berolahraga. Nah, kadang orang yang dia itu hanya suka olahraga saja. Oke, dia ya udah orang hanya olahraga saja, tetapi orang yang minat di keolahragaan dia itu selain hanya olahraga, selain berolahraga ya, dia itu juga akan berusaha untuk eh, mengupas secara dalam tentang oh olahraga ini seperti ini. Kalau misalnya mau ditingkatkan berarti kamu harus di bagian mana? Atau misalnya oh strateginya seperti ini nih. Nah, dia biasanya akan memiliki satu apa ibaratnya pemikiran, ide-ide atau hal-hal yang nantinya memang concern di salah satu bidang ini atau minat keolahragaannya. Oke, jadi itu ya untuk materi bakat minat ini sebetulnya tidak begitu banyak dan mungkin kalian bisa mempelajari. Yang terpenting adalah ketika kalian nanti mengerjakan soal, nah kalian harus yakin, kalian harus tanya dan itu harus kalian memang atas dasar keinginan atau atas dasar diri sendiri. Nah, tidak boleh misalnya hanya ikut-ikutan. Nah, misalnya siapa ya di sini? Eh, Alvin misalnya. Alvin suka olahraga. Nah, kemudian Hanifah misalnya, oh saya juga karena si A misalnya ikut olahraga, oh saya biar ada temennya ikut olahraga. Tetapi ternyata itu tidak menjadi minatnya. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang malpraktek atau sesuatu yang akan salah dalam analisis. Ternyata ketika dicek, ketika kalian hasil tesnya itu kamu minat di olahraga, tapi sebetulnya secara realita itu kamu tidak ada minat di situ. Nah, kenapa? Karena ternyata ikut-ikutan teman. Nah, tes ini tuh juga menjadi salah satu dari psikotes ya. Nah, psikotes ini adalah tes yang berkaitan dengan personality, dengan diri kalian dari mulai
psikologinya, dari mulai kepribadiannya, dari mulai bakat minatnya, dan lain sebagainya. Nah, makanya untuk tes ini harapannya adalah kalian kerjakan sesuai dengan apa yang ada pada diri kalian. Tidak boleh dipengaruhi oleh lingkungan orang lain, apalagi ikut-ikutan temen. Oke, itu. Nah, ini saya akan kasih materi tambahan tentang mengenal bakat minatnya. Nah, ini nanti semoga bisa menjadi panduan adik-adik semuanya untuk mengenali bakat minatnya adik-adik. Nah, siapa tahu nanti bisa membantu kalian dalam memecahkan atau dalam menjawab soal-soal di tes nanti. Oke, ini saya izin untuk tutup dulu. Oke, kita coba. Oke, sudah kelihatan belum untuk PPT saya? Udah. Oke, nah ini adalah tambahannya. Kalian yang pertama adalah untuk bisa menjawab soal itu, kalian juga harus mengenal bakat dan minat tuh. Oke, nah. Nah, kita langsung di sini aja ya. Jadi, kalian harus tahu terkait dengan apa sih bakat itu. Oke, nah, jadi bakat itu adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Nah, jadi kalian dari lahir itu kalian sudah memiliki bakat atau sesuatu yang melekat. Nah, bakat ini terkadang ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Nah, ketika kalian bisa menyadari kalian punya bakat ini, kemudian kalian diolah, kalian dikembangkan, itu akan menjadi satu potensi, akan menjadi satu kekuatan kalian untuk bisa menjadikan ini sebagai prestasi atau mungkin bisa menjadikan ini sebagai profesi kalian. Nah, tetapi terkadang ada orang yang dia itu sebetulnya punya bakat ini, tapi karena dia itu tidak menyadari, kemudian dia itu tidak ada sesuatu atau hal yang bisa untuk mengembangkan. Contohnya misalnya gini, dia tuh punya bakat bermusik misalnya. Nah, tapi dia itu tidak menyadari bahwa dia tuh punya potensi bermusik. Kemudian lingkungan itu juga tidak mendukung, misalnya dari keluarga itu tidak memfasilitasi, kemudian di sekolahnya itu tidak ada ekskul musik, kamu misalnya mau ikut apa namanya kayak les-les musik itu juga tidak ada, tidak difasilitasi. Nah, jadi bakat yang dimiliki si orang tersebut atau anak tersebut itu dia tidak akan bisa nampak atau muncul karena bakat ini memang harus dilatih. Ya. Meskipun misalnya dia punya, tapi kalau misalnya tidak dilatih, nah bakat ini tidak akan bisa muncul. Nah, bedanya ketika kalian punya bakat itu lebih enak karena secara lahiriah, secara apa namanya bawaan kalian itu sudah punya. Nah, itu akan lebih mudah ketika memang itu dikembangkan. Oke. Contohnya gini, ada yang suka menggambar di sini? Ada nggak yang suka gambar? Oke. Nah, contohnya bakat menggambar ya atau melukis. Nah, antara anak yang dia punya bakat melukis dengan anak yang tidak punya bakat melukis itu pasti akan berbeda. Nah, anak yang tidak punya bakat melukis, dia misalnya menggambar, dia jadi gambarnya. Tetapi kalau misalnya dilihat itu nilai estetikanya atau misalnya kayak filosofinya itu tidak ditemukan. Dia hanya sebatas misalnya oh menggambar objek ini, udah objek ini sesuai dengan apa yang dilihat, sesuai apa yang dicontoh, sudah. Tetapi orang yang dia punya bakat menggambar atau melukis, meskipun misalnya lukisannya itu sederhana atau misalnya eh, apa ya kayak hanya coretan hanya apa itu tapi itu punya makna itu punya filosofi dan dia akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya nah itu bedanya seperti itu sama dengan bakat-bakat yang lain misalnya bermusik misalnya olahraga dan lain sebagainya nah intinya kalian harus tahu kalian punya bakat apa dan bagaimana caranya kalian bisa mengembangkan bakat
tersebut. Oke. Nah, kemudian, nah kita juga harus tahu apa sih macam-macam bakat itu. Oke, nah di sini ada macam-macam bakat. Oke. Ya, jadi yang pertama adalah kita juga harus tahu macam-macam bakat itu ada apa saja. Nah, yang pertama adalah ada bakat umum. Nah, bakat umum ini merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Nah, artinya semua orang itu memiliki. Oke, contohnya eh, komunikasi, bahasa itu setiap orang itu pasti memiliki. Nah, tinggal bagaimana nanti dalam perjalanan di lapangan, bagaimana nanti dalam tuntutan lingkungannya itu dia mengolahnya. Oke, secara umum misalnya orang kan punya bakat komunikasi ya, mereka pasti bisa ngomong, mereka pasti bisa mengungkapkan eh, apa ya, ibaratnya kata-katanya. Nah, tetapi akan berbeda ketika misalnya di lapangan, oh dia eh, di apa namanya mendapatkan sesuatu yang bisa meningkatkan atau pelatihan atau yang lain sebagainya. Nah, dia akan lebih besar potensinya. Tetapi yang biasa-biasa saja dia tidak bisa. Nah, itu adalah bakat umum semuanya itu punya. Nah, kemudian ada bakat khusus. Nah, bakat khusus ini adalah kemampuan yang berupa potensi khusus. Nah, artinya tidak semua orang itu memiliki bakat tersebut. Kayak misalnya seni tadi ya. Jadi, misalnya anak yang dia itu punya bakat musik dengan yang tidak itu pasti beda. Anak yang bakat musik itu jadi gini, anak yang punya bakat atau darah seni atau bakatnya di seni itu dia ketika mempelajari alat musik itu dia akan lebih cepat bisa. Dia akan lebih cepat beradaptasi. Nah, beda dengan yang tidak punya. Nah, itu ya harus berlatih, berlatih, berlatih. Nah, itu bisa bisa dilatih, tetapi memang harus ritmenya harus memang berulang-ulang. Dan bisa jadi mungkin hasilnya tidak akan apa ya namanya semaksimal yang mereka sudah punya bakat seperti itu. Oke, kemudian pemimpin. Nah, pemimpin ini juga bakat khusus. Nah, orang yang memiliki bakat pemimpin ini dia akan memiliki tipe-tipe leader. Nah, jadi itu akan kelihatan dalam dalam tes bakat minat itu. Oh, dia tipenya leadership. Oh, dia tipenya memang seorang pemimpin. Oh, dia tipenya seorang apa. Nah, itu akan kelihatan. Kemudian penceramah. Nah, penceramah ini tadi ya, meskipun bakat komunikasi, bakat ngomong itu semuanya punya, tetapi untuk penceramah ini beda karena mereka punya satu bagian-bagian khusus untuk menjadi penceramah seperti itu. Nah, kemudian tadi olahraga. Nah, olahraga ini juga eh, khusus karena tidak semua orang misalnya oh si A dia bisa basket sama-sama basket tapi orang yang punya bakat olahraga atau basket dia akan lebih mudah untuk beradaptasi atau akan lebih mudah untuk menguasai seperti itu. Oke, selanjutnya nah kita akan melihat bakat khusus. Oke, nah ini macam-macam bakat khusus ya. Di sini ada bakat verbal. Nah, bakat verbal ini berhubungan dengan tadi ya, kayak kemampuan dia berkomunikasi. Nah, komunikasinya apa? Komunikasinya tadi misalnya ceramah, kemudian misalnya MC, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada bakat numerikal. Nah, bakat numerikal ini berhubungan dengan angka. Oke, selanjutnya ada skolastik. Nah, apa sih skolastik ini? Nah, skolastik ini biasanya adalah kemampuan atau eh, nah skolastik ini ada namanya SIT, SIT misalnya Scholastic Attitude Test. Nah, kenapa skolastik? Skolastik ini adalah kemampuan atau bakat atau sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan kalian dalam menyelesaikan semua tugas-tugas, kemampuan kalian dalam beradaptasi, kemampuan kalian dalam mengerjakan sesuatu tuntutan dan pressure-pressure. Nah, bakat skolastik ini akan berhubungan dengan kemampuan kalian dalam menyelesaikan studi. Nah, anak-anak yang dia punya bakat skolastik, dia bagus, dia akan menyelesaikan studinya dengan lancar, dengan baik. Jadi dia
memiliki kemampuan untuk bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana dia itu menganalisis dan bagaimana dia itu membuat apa ya, misalnya kayak kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus ini. Nah, itu bakat skolastik itu seperti itu. Jadi, kemampuan anak-anak itu biasanya berhubungan dengan, nah, di bakat skolastik ini berhubungan dengan bagaimana sih kalian itu nanti akan menyelesaikan program studi. Oke, misalnya untuk SMA berarti ya udah selama 3 tahun. Nah, anak yang punya bakat skolastik tinggi, dia ketika eh, dalam studi itu dia tidak akan menemukan kendala yang ibaratnya itu terlalu berat kayak gitu karena dia sudah bisa mengakomodir, dia sudah bisa untuk bagaimana membuat salah satu apa ya namanya manajemennya seperti itu. Nah, kemudian ada bakat abstrak. Nah, bakat abstrak ini berhubungan dengan apa? Biasanya berhubungan dengan gambar dan lain sebagainya. Oke, kemudian bakat mekanik. Nah, mekanik ini berhubungan dengan mesin, berhubungan dengan teknik. Nah, anak-anak yang berhubungan dengan teknik, dia akan memiliki bakat di mekanik. Oke, kita sini dulu ya. Oke, kemudian ada bakat relasi ruang. Nah, bakat relasi ruang ini bisa dikatakan juga namanya adalah bakat spasial. Nah, bakat relasi ruang ini biasanya dimiliki oleh pilot, kemudian driver atau pengemudi, atau misalnya kalian yang naik kendaraan bermotor atau mengendari motor, kemudian ada lagi misalnya desain interior. Nah, dia memiliki bakat relasi ruang yang tinggi. Nah, bakat relasi ruang ini untuk apa sih? Nah, oke. Nah, bakat relasi ruang ini akan berhubungan dengan seberapa eh, dia itu apa ya, ibaratnya itu melihat bahwa jadi gini, kalian ada yang pernah lihat ini pesawat atau naik pesawat atau misalnya kalian pernah melihat di film-film itu pesawat. Nah, jadi orang yang memiliki bakat relasi ruang yang tinggi, dia itu akan bisa memprediksi misalnya, oh pesawat ini berada di jalur sekian. Nah, kemudian dia itu akan berbelok. Nah, orang itu sudah akan memprediksikan, oh di titik mana atau di titik berapa pesawat ini harus berbelok dan itu berapa derajat dia itu harus berbelok. Nah, ibaratnya adalah dia tuh sudah memiliki kayak analisis ruangnya. Oh, pesawatnya itu di sini. Nah, jalannya sekian. Nah, dia tuh akan memprediksikan, oh berarti kalau tikungannya sekian, saya harus berbeloknya di berapa derajat. Dan itu posisi dia belok itu dari berapa meter sebelum dia di titik itu. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan analisis atau spasial yang tinggi itu bagus kalau dia berikan jabatan atau di posisi misalnya nahkoda dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada misalnya pengemudi mobil. Nah, dia kan harus harus punya spasial yang tinggi ya karena misalnya dia mau nyalip ada mobil di depan, kemudian di samping ada mobil. Dia akan bisa memprediksi, oh mobilnya itu sekian. Nah, itu spasial atau ruangnya itu seberapa. Nah, dia akan bisa memprediksi, oh berarti dengan kondisi ruang seperti ini, mobil saya tuh bisa masuk atau tidak. Atau misalnya pas dia dibelokkan, dia punya kemampuan untuk menganalisis posisinya di depan ada belokan. Berarti saya harus menikungnya itu di berapa meter dan berapa derajat saya harus menikungnya. Nah, itu kemampuan untuk relasi ruang. Oke. Terus bakat kecepatan dan ketelitian klerikal. Nah, kecepatan dan ketelitian klerikal ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang keuangan, akuntansi, kemudian misalnya yang berhubungan dengan pembukuan. Nah, dia harus memiliki kecepatan dan ketelitian klerikal. Klerikal berhubungan dengan itu ya akuntansi, kemudian eh, apa sekretaris. Nah, dia harus memiliki bakat yang itu. Oke, ketika dia punya bakat ini, dia akan lebih mudah untuk beradaptasi dan apa ibaratnya itu melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, yang terakhir adalah bakat bahasa atau linguistik. Nah, ini adalah bakat seseorang dalam kemampuan bahasa. Nah, ada mungkin anak yang dia itu bisa menguasai banyak bahasa.
Oke, nah kemungkinan dia memang punya bakat bahasa. Jadi dia akan lebih mudah untuk beradaptasi dan mempelajari bahasa-bahasa. Misalnya kan kadang ada yang dia tuh bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bisa juga bahasa Jepang, bahasa Jerman dan lain sebagainya. Dia memiliki bakat atau kemampuan yang tinggi di bahasa. Nih. Oke, selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini contohnya untuk bakat verbal ya. Bakat verbal ini berhubungan dengan misalnya guru ngajar. Nah, tidak semua orang itu memiliki kemampuan di bakat verbal terkait dengan ngajar. Tadi ngajar, ceramah, pidato, kemudian puisi, itu adalah bakat-bakat verbal. Karena eh, ada orang yang tidak bisa, misalnya, oh, saya itu nggak bisa ngajar karena memang susah untuk saya bisa bisa komunikasi atau public speaking di depan umum atau misalnya apa namanya tadi ya ceramah pidato kayak gitu. Nah, ada orang yang memang dia tidak bisa. Jadi mungkin dari mulai keberaniannya, bagaimana menyusun kata-katanya, bagaimana intonasinya dan lain sebagainya. Oke, jadi itu untuk bakat verbal. Nah, selanjutnya nah, ini adalah bakat numerikal. Nah, bakat numerikal ini berhubungan dengan angka-angka. Jadi, kalau ada anak yang dia tuh tinggi di matematika, dia suka dengan angka-angka, nah dia bisa jadi memiliki kemampuan atau sesuatu yang tinggi di verbalnya. Oke, nah kemudian ini bakat skolastik. Tadi ya, bakat skolastik itu dia mengkombinasikan antara penyelesaian tugas-tugas. Nah, anak-anak yang memiliki bakat skolastik tinggi, dia akan lebih cepat untuk menyelesaikan tugas. Jadi tugas-tugasnya itu bisa dia selesaikan dengan baik dan itu tidak akan menjadi kendala sampai dia akhirnya wisuda. Jadi ini kalau di luar negeri itu ada namanya scholastic test atau SIT. Jadi Scholastic Aptitude Test. Jadi bagaimana sih anak ini secara skolastik atau kemampuan mereka dalam menyelesaikan masa studinya. Jadi itu tes untuk standarnya di skolastiknya. Oke, selanjutnya, oke, kok kita kembali lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di bakat abstrak. Nah, abstrak ini adalah berhubungan dengan gambar. Jadi, dia itu bisa membuat desain atau misalnya dia itu membuat satu gambar itu dengan membayangkan, dengan imajinasi tadi ya. Dia tuangkan dalam gambar, dia tuangkan dalam apa namanya? Produk dan lain sebagainya. Nah, dia punya bakat abstrak. Nah, anak-anak seperti ini itu biasanya tidak bisa ditebak karena terkadang dia itu memikirkan atau dia memvisualisasikan sesuatu yang dia lihat, kemudian dia eh, apa namanya diterapkan atau dia gambarkan pada sebuah buku, sebuah project dan lain sebagainya. Oke. Kemudian, nah ini bakat mekanik ya. Jadi bakat mekanik yang berhubungan dengan ini mesin, kemudian yang berhubungan dengan ini ya, mesin-mesin seperti ini. Oke, kemudian ini bakat relasi ruang. Nah, ini ada pilot. Nah, ini juga ya. Jadi anak-anak yang kalau kalian lihat misalnya ada yang kenal atlet-atlet sepak bola baik itu nasional maupun internasional. Nah, mereka itu punya bakat relasi ruang yang tinggi. Kenapa? Karena misalnya posisinya dia akan menendang bola. Nah, dia itu harus sudah bisa memprediksi. Misalnya, oh gawangnya di sana. Dia itu akan menendang bola di sudut mana, di sudut berapa. Nah, kemudian dia itu bisa memprediksi, harus bisa memprediksi bahwa kalau saya nendang bola di sini dengan kecepatan sekian, dengan ini, itu bola itu akan sampai di mana. Kemudian kalau saya menendangnya dari sini, itu arah bola itu dia akan kemana. Terus untuk bisa gol, misalnya, dia akan menendang ke gawang. Nah, dia harus bisa memprediksi nih. Nah, makanya anak-anak atau atlet-atlet atau orang-orang yang berkaitan dengan dunia sepak bola, dia ketika memiliki bakat relasi ruang yang tinggi, nah dia bisa menjadi penyerang, dia bisa menjadi posisi-posisi yang bagus. Nah, sebetulnya itu ya nanti kalau misalnya untuk atlet itu memang harus ada psikotes. Jadi untuk mengetahui seberapa sih kemampuan dia di bakat relasi ruang. Nah, kalau tinggi dia akan menempati posisi-posisi yang bagus nih. Dia harus bisa menjadi penyerang karena dia yang akan bisa memprediksi bola ini kalau ditendang
dari sudut sekian, dia masuk ke gawang, dia melewati mana, dia harus di sudut mana, harus bisa menendang bola ini biar sampai ke gawangnya. Nah, itu untuk relasi ruang. Oke, selanjutnya ada Oke, ada nih ya tadi bakat KKK atau kecepatan dan ketelitian klerikal. Nah, ini jadi ada bos-bos ini ya manajerial. Nah, manajer-manajer itu dia harus punya kecepatan ketelitian klerikal. Oke, ini sekretaris dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini adalah bakat bahasa. Nah, bakat bahasa ini juga banyak ya, misalnya jadi presenter, jadi reporter, kemudian jadi penceramah, jadi dai, jadi guru. Nah, dia memiliki bakat bahasa yang tinggi. Ada mungkin orang yang dia bakatnya tinggi di mana, tapi dia di bahasanya kurang. Kenapa? Karena di public speakingnya dia kurang, atau misalnya dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi dia tidak bisa menyampaikan. Ada anak yang saya itu ada nih di pikiran itu udah tergambarkan oh saya mau menyampaikan ini tapi itu dia tidak bisa mengeluarkan dia tidak bisa keluar nah dia kemungkinan ada kendala di bakat bahasanya oke jadi nggak usah minder ya misalnya kalian itu kadang dianggap cerewet kalian dianggap misalnya kok ini anak cerewet sukanya ngomong terus sukanya misalnya investigasi sukanya mendebat dan sebagainya nah bisa jadi dia memang memiliki kemampuan di bakat bahasanya. Oke, nah selanjutnya, nah tadi kita sudah belajar di bakat, sekarang kita belajar dada minat. Nah, ini ya, untuk minat ini adalah proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Nah, jadi ini adalah proses pengembangan. Nah, minat ini biasanya nanti akan berhubungan atau dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, contohnya misalnya ketika kalian ada yang misalnya kalian hidupnya di perumahan TNI Angkatan Darat. Nah, itu kan setiap hari, setiap apa kegiatan itu kalian lebih banyak berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Nah, kemudian saya pengen nih, saya minat nih di ini. Nah, nanti misalnya kalian berhubungan atau teman-temannya berkaitan dengan dunia apa. Nah, oh saya minat di sini. Nah, makanya minat ini berhubungan dengan lingkungan. Nah, kemudian ini adalah proses pengembangan. Nah, tetapi harapannya ketika kalian sudah punya atau sudah menganalisis, sudah bisa melihat bakatnya, kalian kembangkan dengan minatnya, ini akan jauh lebih baik. Nah, minat ini nantinya akan mengarahkan individu pada suatu kegiatan. Misalnya, saya minat di olahraga. Nah, itu akan mengarahkan dia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berkaitan dengan olahraga. Atau misalnya minat saya itu di alam, di kegiatan alam. Nah, itu akan mengantarkan atau mengarahkan individu tuh, oh berarti saya mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan alam, misalnya hiking, climbing, dan lain sebagainya. Atau misalnya saya itu minatnya di kesehatan. Nah, berarti itu akan mengarahkan individu itu untuk mengambil profesi-profesi atau program-program studi itu yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Oke, jadi itu ya. Nah, nanti ketika di SMA itu juga dia akan lebih banyak misalnya berkaitan dengan kesehatan. Nah, kemudian nanti juga akan mengarahkan anak itu pada, oh saya tuh minatnya di kesehatan. Berarti nanti saya kalau misalnya ada lomba, saya ambilnya di bidang biologi atau di kimia untuk OSN dan lain sebagainya. Nah, itu untuk minat. Oke, kemudian, nah di sini ada jenis-jenis minat. Oke, nah ini jenis-jenis minat di sini ada minat vokasional. Nah, minat vokasional itu adalah vokasi berkaitan dengan pekerjaan. Nah, jadi orang yang memiliki minat vokasional itu mereka minatnya pada suatu pekerjaan atau misalnya profesinya atau sesuatunya itu berkaitan dengan kerja. Yang penting itu kerja, jadi hanya sebatas untuk bekerja. Nah, ada yang minatnya itu profesional, berarti dia itu minat di keilmuan, seni, kesejahteraan sosial. Oke, ada anak yang misalnya gini, ada dua anak, dia itu sarjana. Nah, yang satu itu minat vokasional, yang satu minat profesional. Nah, dia yang memiliki minat vokasional, setelah lulus, dia misalnya, oh dengan ini dia kerja. Nah, karena dia punya minat vokasional. Tetapi ketika dia punya minat profesional, dia itu tidak hanya menempatkan pada
gelarnya atau misalnya keilmuannya itu hanya untuk bekerja, tetapi dia itu akan benar-benar mengupas secara detail, secara dalam keilmuan ini. Nah, biasanya itu dia akan concern terhadap keilmuan. Jadi saya ingin menjadi ilmuwan, ingin memperdalam ini dan anak yang memiliki minat profesional ini, nah dia ketika apa ya, memilih satu kegiatan, satu keilmuan atau satu keputusan, dia benar-benar akan concern di sana. Kalau seni, dia benar-benar akan menunjukkan bahwa seni itu sebagai sesuatu yang profesional, bukan hanya sebatas dia itu suka. Kayak itu. Oke, kemudian ada komersial. Nah, minat komersial ini biasanya berkaitan dengan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, dan kesekretariatan. Jadi itu yang untuk minat ya. Oke, nah kemudian ini minat kegiatan fisik. Nah, kegiatan fisik ini berkaitan dengan mekanik, kegiatan luar, dan lain sebagainya. Jadi, kegiatan-kegiatan yang memang banyak menggunakan atau berkaitan dengan fisik. Oke, kemudian ini ada avokasional. Nah, avokasional ini minatnya hanya untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Contohnya ada yang kadang gini. Ada nggak kalian yang suka naik gunung? Nah, itu hanya sebatas avokasional, jadi sebatas hobi aja, sebatas kepuasan. Atau misalnya hiburan, atau apresiasi, dan lain sebagainya. Jadi dia melakukan kegiatan itu bukan karena dia itu berprofesi itu, bukan karena dia itu pekerjaannya itu, tetapi menjadi sebuah kepuasan atau hobi gitu. Oke, nah selanjutnya ini faktor pendukung bakat minat. Nah, ada faktor intern, yaitu faktor intern ini ada dua, yaitu bawaan dan kepribadian. Nah, ini yang mendukung bakat minat. Jadi kalian kan tadi bakat udah ya bawaan. Nah, kepribadian ini nanti berhubungan dengan kalian tipe kepribadian yang apa. Oke, introvert kah, ekstrovert kah, atau ambivert dan lain sebagainya. Nah, ini faktor kepribadian. Faktor kepribadian juga banyak ya. Nanti bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada faktor ekstern. Nah, ini adalah tadi ya, kalian dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ketika kalian berada di lingkungan yang di sana itu banyaknya dokter-dokter, nah kemungkinan nanti kalian juga akan timbul minat untuk oh pengen ya jadi dokter. Atau misalnya kalian mengunjungi apa atau berkaitan dengan komunitas apa, nah ternyata saya minat nih menjadi profesi A, B, C. Kemudian lingkungan keluarga. Nah, ini keluarga juga berpengaruh terhadap bakat minat kalian. Nah, makanya kalau bisa ketika kalian sudah tahu, oh bakatnya apa, minatnya apa, komunikasikan dengan keluarga. Jadi, agar keluarga itu bisa menjadi support atau pendukung, bukan nanti menjadi apa ya, penentang gitu ya. Jadi nanti ada konfrontasi, ada perbedaan antara kalian dengan keluarga. Nah, itu eh, apa yang harus kalian diskusikan. Kemudian lingkungan sekolah. Nah, misalnya tadi ya, oh, kalian bakat minatnya di seni. Ternyata lingkungan sekolahnya itu tidak ada akses, tidak ada fasilitas, tidak ada sesuatu ekstrakurikuler dan sebagainya yang berhubungan dengan seni. Nah, itu akan menjadi bakat minat kalian tidak bisa ter up atau tidak bisa keluar. Nah, tapi ketika kalian misalnya, oh minat saya itu di bahasa, oh ternyata sekolahnya itu bekerja sama dengan beberapa apa namanya pelatihan-pelatihan bahasa, kemudian dengan beberapa pelatihan untuk menjadi penceramah dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi pendukung yang bisa melejitkan minat kalian dan bakat kalian ya. Nah, kemudian lingkungan sosial itu banyak ya dari masyarakat dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini, nah ini cara mengembangkannya. Yang pertama adalah harus berani, kemudian harus latihan. Nah, tadi ya misalnya meskipun bakat itu adalah bawaan, minat itu juga sesuatu yang diperoleh dari percampuran, tetapi tetap harus ada latihan. Kemudian harus didukung lingkungan, memahami hambatan dan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Jadi kalian juga harus tahu, misalnya tadi suka di seni, ternyata ada hambatan. Nah, gimana caranya kalian memahami hambatannya? Kemudian ada pengembangan dan kalian tahu cara mengatasinya atau solusinya.
Oke, nah ini kemudian kesesuaian bakat. Nah, ini kemampuan yang dimiliki setiap individu. Bakat ini berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Jadi bakat ini akan kelihatan, bakat ini akan menonjol, bakat ini akan menjadi sesuatu yang bisa apa namanya keluar ketika kalian itu mengolahnya, ketika kalian itu melatihnya, ketika kalian itu memiliki apa ya namanya sesuatu yang itu berulang-ulang untuk kalian mengembangkannya dari bakat tersebut. Ya, kemudian bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya. Nah, bila berkesempatan untuk dikembangkan. Jadi, bakat yang kalian miliki itu juga nanti bisa mendukung cita-cita atau karir. Kayak contohnya tadi misalnya bakatnya itu di seni. Nah, bisa jadi ternyata cita-cita atau karir kalian itu ternyata di bidang desain, di arsitek, kemudian di seni, dan lain sebagainya. Nah, dan bisa juga menjadi sebuah profesi atau jabatan. Nah, contohnya tadi misalnya, oh karirnya pengen di ini. Nah, ternyata kalian profesinya menjadi seniman, profesinya menjadi arsitek, dan lain sebagainya. Nah, itu bila berkesempatan untuk dikembangkan. Jadi, ketika kalian mendapatkan kesempatan untuk kuliah, masuk di jurusan arsitek, masuk di jurusan seni, atau tadi misalnya bakat kalian di bidang di bahasa, kalian punya kemampuan bahasa ini, terus kalian kuliahnya di bidang bahasa, kalian ada kesempatan untuk mengembangkannya, itu kalian bisa menjadikan bakat itu menjadi cita-cita dan profesi untuk masa depan kalian. Oke, itu ya untuk tambahannya karena kita cuma ada 2 kali pertemuan. Jadi ingat bahwa ketika kalian mengerjakan soal ini harus sesuai dengan apa yang ada pada diri kalian. Tidak boleh ikut-ikutan teman, tidak boleh misalnya karena lingkungan atau misalnya karena saya pengennya ini, saya pengen temennya ke sana, jadi saya ikut ke sana. Karena ini adalah tes personality atau tes yang mengukur kepribadian dan individu. Kalau nanti kalian tidak sesuai ngisinya, ya nanti hasil analisisnya itu tidak akan sesuai dan itu akan menjadi satu kendala kalian bisa mengembangkan bakatnya. Oke, mungkin itu dari saya untuk pertemuan di malam ini. Semoga bermanfaat dan semoga nanti lancar untuk kalian proses pendaftarannya sampai tes dan sampai nanti kelulusan dan bergabung pada Man Insan Cendekia, tidak hanya di Pekalongan, mungkin kalian ada yang daftar di luar Pekalongan dan lain sebagainya. Nah, intinya semoga kalian dilancarkan. Jangan lupa selalu cek tanggal-tanggal penting, tanggal pendaftaran, dan lain sebagainya. Berkasnya disiapkan mulai dari sekarang. Jadi ketika nanti sudah dibuka pendaftaran, kalian tidak harus mencari-cari berkas mendadak ya, karena kalian sudah punya apa namanya dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses selalu untuk adik-adik semuanya, dan kami tunggu kedatangannya bergabung di Man Insan Cendekia Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.